Dan saat si Rangga ini meminta tolong atau berteriak meminta tolong, Samsul Bahri pun langsung menebas dada bagian kanan si Rangga memakai parang yang ia bawa. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi-informasi dan kisah-kisah menarik. Oke guys, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus kriminal di mana ada seorang anak kecil yang dibunuh karena anak ini membela atau melindungi ibunya dari pemerkosaan. Dan kasus ini juga sempat trending di media sosial khususnya Twitter. Dan kejadian ini baru-baru terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2020. Oke guys, bagaimana cerita selengkapnya? Kita simak video yang berikut ini. Oke guys, jadi sebelum saya menceritakan tentang kronologi pembunuhannya, seperti biasa saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang anak tersebut. Oke guys, dan diketahui bahwa anak tersebut bernama Rangga. Ia lahir dari seorang ibu yang berinisial DA dan bapak yang bernama Fadli Pajar. Dan diketahui bahwa orang tuanya ini sudah 2 tahun bercerai. Dan si Rangga tinggal bersama bapaknya, sedangkan ibunya menikah lagi dengan seseorang bernama Ayub dan ia tinggal di Aceh. Nah, jadi si Rangga ini sudah 2 tahun tinggal bersama bapaknya, namun baru-baru ini ia merengek kepada bapaknya untuk bisa bertemu ibunya yang sudah lama tidak bertemu. Dan singkat cerita, ibunya atau DA ini menjemput anaknya si Rangga ke Medan sekaligus untuk membawa Rangga ke Aceh dan ia juga akan sekolah di sana. Sedangkan bapaknya yaitu Fadli Pajar tidak bisa mencegah si Rangga untuk pergi ke Aceh karena si Rangga ini juga sering merengek kepada dirinya kalau dia ini juga pengen tinggal bersama ibunya. Jadi udah tuh, si Rangga tinggal bersama ibunya di Aceh dan bapak tirinya yang bernama Ayub itu. Mereka hidup bahagia di sana dan bapak tirinya juga sudah menganggap si Rangga ini sebagai anaknya sendiri. Karena menurut laporan para tetangga bahwa si Rangga sama bapak tirinya ini sering bercanda dan bermain bersama. Lalu, bagaimana kronologi pembunuhan ini bisa terjadi? Kita langsung saja, ini dia. Oke guys, jadi bapak tirinya ini atau Ayub ini kan bekerja sebagai seorang nelayan. Ya seperti biasalah kalau misalkan nelayan ini kan biasanya melaut sampai berhari-hari. Nah, ada salah satu tetangga korban yang bernama Samsul Bahri dan ia menjadi tersangka dari pembunuhan tersebut. Jadi guys, si Samsul Bahri ini sudah ada niat untuk melakukan pemerkosaan terhadap DA atau ibu si Rangga ini. Dan ia juga sering memperhatikan DA ketika ia sedang melakukan pekerjaan rumahnya. Di suatu ketika, ia tahu bahwa suaminya ini akan melaut dan ini dijadikan salah satu kesempatan untuk Samsul Bahri untuk melakukan aksi bejatnya. Padahal diketahui bahwa si Samsul Bahri ini sering ngobrol bersama korban dan suami korban. Dan pada malam itu, tanggal 10 Oktober 2020, Samsul Bahri pun melancarkan aksinya yang ingin memperkosa DA. Tepatnya jam 2 pagi, dia masuk ke rumah DA dengan cara mencongkel pintu, memakai sebuah parang, dan ia pun langsung masuk ke kamar yang di dalam kamar itu ada DA dan Rangga sedang tidur. Karena emang dasarnya si Samsul ini udah nafsu nih guys, dia langsung membuka bajunya dan langsung meraba-raba tubuh DA. Ya, yang namanya juga diraba-raba pasti kerasa dong, dan sontak saja DA ini langsung kebangun dari tidurnya dan ia kaget bahwa di depannya sudah ada orang yang ia kenal yaitu Samsul Bahri dan ia sudah tidak memakai baju. Terlebih lagi, ia kaget karena Samsul Bahri juga memegang sebuah parang. Dan spontan, DA pun langsung membangunkan si Rangga yang sedang tidur di sebelahnya dan ia langsung berkata kepada si Rangga, "Rangga, ayo pergi dari situ." Mendengar teriakan ibunya, Rangga pun langsung bangun dari tidurnya. Karena si Rangga ini juga kaget bahwa di depannya sudah ada orang yang membawa parang, ia pun langsung meminta tolong dan berteriak sekencang-kencangnya. Dan saat si Rangga ini meminta tolong atau berteriak meminta tolong, Samsul Bahri pun langsung menebas dada bagian kanan si Rangga memakai parang yang ia bawa. Kan ibunya ke lantai. Lalu ibu si Rangga ini juga mendapatkan tebasan di bagian dadanya. Dan tidak hanya itu, Samsul pun makin menggila. Ia menebas leher si Rangga dan ia juga menusuk dada si Rangga di bagian kiri. Dan diketahui bahwa si Rangga ini mendapatkan lebih dari 5 tusukan. Dan kejadian ini tidak diketahui oleh orang lain termasuk tetangga-tetangganya. Karena emang rumahnya si korban sama rumah tetangganya ini jauh-jauhan guys. Dan diketahui bahwa rumah si korban sama rumah tetangganya ini paling dekat, itu 100 meter. Dan diketahui bahwa rumah si korban ini juga berada di tengah-tengah kebun. Jadi, misalnya ini rumah korban, dan ini rumah tetangga, dan di tengah-tengahnya ini itu ada kayak
pohon-pohon sawit dan pohon-pohon yang lainnya. Oke, jadi setelah itu si Rangga pun meninggal di tempat. Kemudian tersangka Samsul menyeret DA keluar rumah sekitar 50 meter jauhnya dari rumah tersebut. Dan disitulah Samsul mencoba untuk memperkosa korban. Tapi meskipun si korban ini mendapatkan luka tusuk, ia sempat menolak perbuatan Samsul untuk memperkosanya, akan tetapi DA pun langsung didorong dan dibenturkan ke sebuah beton yang ada di pinggir jalan tersebut. Dan seketika DA pun langsung pingsan. Nah, dan disitulah Samsul melancarkan aksinya dan ia memperkosa DA untuk pertama kalinya. Setelah diperkosa, ia pun langsung dibawa atau diseret ke sebuah kali atau danau. Ia diseret dalam keadaan tidak memakai celana. Dan pada saat itu, ia pun langsung terbangun dari pingsannya. Melihat DA ini sudah tersadar dari pingsannya, Samsul pun melakukan pemerkosaan untuk yang kedua kalinya. Dan MC Samsul ini tuh udah tidak punya adab sama sekali, guys. Setelah meluapkan nafsu bejatnya itu, ia berkata kepada DA, "Kamu ikut aku aja ya, dan anak kamu kita buang aja ke kali atau ke danau. Atau kalau enggak, kita kubur aja hidup-hidup. Bisa kan?" Bisa kebayang gak sih guys bagaimana rasanya jadi si DA pada waktu itu? Udah sama anaknya dibunuh, ia juga lihat proses pembunuhannya, dan ia juga diperkosa. Dan yang paling mengagetkannya lagi, ia mendapatkan perlakuan seperti itu sedang hamil sekitar 2 bulan guys. Oke, lanjut ya guys. Setelah itu, Samsul pun balik lagi ke rumah korban dengan membawa sebuah karung, lalu kemudian jasad si Rangga ini dimasukkan ke sebuah karung, dan setelah itu ia membuangnya ke sebuah sungai. Dan pada saat ada kesempatan, dia pun mencoba untuk kabur atau melarikan diri dengan mencoba untuk melepaskan tali yang diikatkan oleh Samsul. Jadi sebelumnya si Samsul ini sudah mengikatkan tali kepada si DA sebelum melancarkan aksinya tersebut. Dan pada saat azan subuh dikumandangkan, ia pun berhasil membuka tali tersebut dan langsung lari ke rumah warga untuk meminta pertolongan. Dan beberapa hari kemudian, si Samsul pun ditangkap oleh polisi. Dan diketahui guys bahwa si Samsul ini adalah seorang residivis tahanan polisi. Jadi sebelumnya ia baru bebas dari penjara karena kasus pembunuhan juga. Dan menurut laporan, ia dipenjara karena membunuh temannya sendiri. Dan baru-baru ini nih ada sebuah informasi bahwa si Samsul, dan kejadian tersebut atau kasus tersebut terjadi pada tahun 2005, dan ia baru bebas tahun 2019. Ya sekitar 14 tahunan gitulah ya di penjara di situ. Pada saat di penjara, ia mengeluh sakit, dan ia sempat dibawa ke dokter. Dan setelah dokter menyatakan bahwa dia sudah baik-baik saja, ia pun langsung dibawa lagi ke tahanan. Namun sehari setelahnya, ia dikabarkan meninggal dunia. Ya, mungkin ini menjadi sebuah balasan atau mungkin ya sudah takdir juga. Karena geram aja sih dengernya, apalagi ini menyangkut anak kecil yang dibunuh gitu. Apalagi diketahui bahwa si Rangga ini adalah sesosok anak yang rajin, yang benar-benar pinter gitu. Dan diketahui bahwa si Rangga ini di sekolahnya sangat pintar. Jadi di sekolahnya juga ia mendapatkan prestasi yang sangat baik. Ya kalau tidak juara 1 ya juara 2 lah. Apalagi nih, menurut pengakuan bapaknya bahwa si Rangga ini juga pandai mengaji. Itu kayak disayangkan aja gitu, anak sepinter itu harus mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan seperti itu. Tapi ya Allah juga tahu yang terbaik buat anak ini. Oke guys, itulah dia berita viral pada bulan Oktober ini, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu pelajaran buat kita semua bahwa kita harus berhati-hati dalam keadaan apapun dan kondisi apapun. Oke guys, terima kasih udah nonton videonya, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan berita-berita atau kisah-kisah yang menarik lainnya dari saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.